Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa kriminal di Indonesia hari ini. Berita pertama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Ferdi Sambo menemuinya sesaat setelah menembak mati Brigadir J. Ia juga membeberkan reaksi Ferdi Sambo setelah rekayasanya terbongkar. Kapolri membeberkan isi percakapannya dengan Ferdi Sambo dalam acara Satu Meja Forum pada Rabu 7 September 2022 kemarin. Menurut Jenderal Sigit, pihaknya sempat mengalami kesulitan dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir J. Pasalnya Ferdi Sambo menceritakan skenario penembakan Brigadir J sesuai dengan versinya dan bertahan seakan itu hal yang benar terjadi. Kepada Kapolri dan sejumlah anggota polisi yang lain, Ferdi Sambo menyebut kematian Brigadir J dilatar belakangi dengan peristiwa tembak-menembak antara Baradae dan Brigadir J. Saat bertemu dengan Ferdi Sambo, Kapolri mengaku sempat meminta mantan Kadif Propam itu agar menceritakan hal sejujurnya terkait kematian anak buahnya di rumah dinas Duren 3. Kala itu sambil berlinang air mata, Ferdi Sambo mengatakan apa yang ia sampaikan benar adanya. Tak cuma itu, Ferdi Sambo bahkan sampai berani mengucapkan sumpah di depan Kapolri. Kapolri lalu mengatakan kepada Ferdi Sambo bahwa kasus tersebut akan diusut sesuai fakta. Kapolri mengaku 2 kali menanyakan hal tersebut kepada Ferdi Sambo. Namun Ferdi Sambo selalu membantah mengenai keterlibatannya dalam kematian sang ajudan di rumah dinasnya tersebut. Bahkan sampai Ferdi Sambo kembali tiba di ruangan Listio untuk kesekian kalinya, Ferdi Sambo tetap pada skenarionya bahwa yang terjadi adalah tembak-menembak. Awalnya, kata Listio, Ferdi Sambo ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob karena pelanggaran kode etik. Di sanalah ia mengakui perbuatan pembunuhan berencana setelah tim sus menemukan sejumlah bukti keterangan dan persesuaian. Pada saat ia didipatsuskan 2 hari kemudian ia mengakui perbuatannya. Jadi memang bahasanya namanya juga mencoba untuk bertahan. Begitu kata Listio menirukan ucapan Ferdi Sambo setelah kebohongannya terbongkar. Menurut Listio, terbongkarnya kasus ini berkat kerja keras dari tim semuanya. Berita kedua, Polda Jawa Tengah menggelar konferensi pers terkait kasus kekerasan seksual pada Rabu lalu. Salah satunya adalah kasus kekerasan seksual yang dilakukan oknum guru di Batang, Jawa Tengah. Dalam konferensi pers tersebut disampaikan bahwa jumlah korban kekerasan seksual itu mencapai 45 orang. Diketahui semuanya merupakan siswi di sekolah tempat pelaku mengajar. Dari 45 orang, 10 diantaranya diruda paksa, sementara 35 lainnya dicabuli oleh pelaku. Hal itu disampaikan oleh Direskrimum Polda Jawa Tengah Kombes Juhandani Raharjopuro. Disebutkannya pelaku AM telah beraksi pada bulan Juni hingga Agustus 2022. Para korban berasal dari kelas 7, 8, dan 9. Sementara modusnya dengan pura-pura melakukan tes kejujuran saat pemilihan anggota OSIS. Hal itu bisa dilakukan AM karena dirinya diberi tugas menjadi pembina OSIS. Dalam peristiwa itu, polisi turut menyita beberapa barang bukti, diantaranya kursi kayu, matras, hingga formulir pendaftaran anggota OSIS. Demikian rangkuman peristiwa kriminal hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.